Baik, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Pada pembahasan kali ini yaitu saya akan menjelaskan tentang sinyal gelombang, yang dimana dia itu akan menampilkan hasil sinyal dari pembawa sebelum dimodulasi. Setelah dimodulasi atau sinyal yang sudah diperkuat itu nanti gimana sih? Jadi dengan pembahasan dengan pertemuan kali ini saya akan menemani kalian dan semoga paham adanya tentang pembahasan pada sistem telekomunikasi ini. Sebelumnya baik perkenalkan, nama saya Ahmad Nur dengan NIM 2310201007 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebelum dimulai, semoga kalian dengan nyaman untuk mendengarkan ya. Terima kasih. Check this out. Baik, terima kasih. Yaitu seperti yang sudah saya sampaikan di sini, nanti ada beberapa bahasan. Yang pertama, sinyal informasi, sinyal pembawa, serta sinyal AM, FM, dan apa sih itu sinyal-sinyal ini dan sinyal PM ini. Di sini saya menampilkan gambar dari 5 grafik yang sudah dibuat, yaitu masing-masing menjelaskan tentang komponen dasar sistem komunikasi analog, yaitu sinyal informasi pembawa AM, FM, dan PM. Di sini bentuk sinyal informasinya ya. Dalam artian sinyal ini masih belum sama sekali dikuatkan atau amplitudenya masih sangat kecil dan juga frekuensinya itu masih sangat kecil. Jadi kalau ini di receiver atau dipublikasikan atau disebar dalam perangkat kita seperti radio, televisi itu masih belum bisa mencakup atau bisa belum menerima dengan kuat, dengan jelas, dengan gambar yang sangat jernih gitu. Jadi gelombangnya itu masih kayak gini, sepi gitu ya. Setelah mendapatkan sinyal pembawa itu akan sedikit lebih banyak, terus apalagi ditambah AM, FM, dan PM gitu. Nah, masuk ke bahasan yang pertama yaitu sinyal informasi, yang dimana sinyal informasi ini adalah tahapan ini ya, masih frekuensi rendah dan juga masih amplitude kecil. Grafik pertama menunjukkan sinyal yaitu sinyal asli yang dikirimkan, ciri-cirinya frekuensinya rendah, amplitude stabil, bentuk gelombang sederhana, tidak kuat jika dipancarkan melalui udara. Seperti yang kita memiliki televisi, kan sinyalnya bergantung pada antena ya, dimana antena itu tanpa memiliki kabel yang panjang, yang dimana tidak dapat dipancarkan jika frekuensinya ini rendah gitu. Nggak kebayangkan kalau kita tanpa ada modulasi ini gimana panjangnya, gimana ruwetnya pengabelan, gimana susahnya kita dalam membayering jika ini tanpa dikuatkan dengan sistem modulasi itu. Ciri-ciri sinyal informasi yaitu apa aja sih di dalam sinyal informasi itu? Yang pertama ini ada suara manusia yang seperti saya dengar ini ketika saya upload di YouTube. Itu ketika tanpa ada modulasi dari pemancar sinyal itu pasti nanti suaranya sangat tidak jelas gitu. Terus yang kedua ini musik yang saya putar di background ini juga tergolong masuk ke dalam sinyal gelombang gitu, yang belum termodulasi. Yang kedua data sensor atau IoT, dan yang terakhir tag atau data digital. Jadi semuanya ini bisa ditransmisikan melalui modulasi. Pada gambar sinyal informasi tampak sebagai gelombang sinus lambat karena memang sinyal informasi selalu frekuensi rendah. Nah gini kan lambat gitu. Jadi kalau misal kita menerima Bluetooth, kalau sinyalnya kita tidak dekatkan itu nanti akan putus lah. Supaya kuat dari jarak jauh ya, itu di tengah-tengah itu namanya ada modulasi supaya ketika ini terjauh itu nanti tetap kuat, tetap tertransfer dengan sangat stabil gitu, tetap jalan gitu.
intinya itu gitu. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan gimana sinyal pembawa. Grafik kedua adalah sinyal carrier yang sinyal berfrekuensi tinggi yang bertugas untuk mengangkut atau membawa ya. Carry sinyal informasi. Tujuan utama atau ciri utama sinyal pembawa yaitu frekuensinya tinggi, dia juga stabil, amplitudenya dapat merambat jauh, yang dalam artian dari Jakarta misal itu bisa sampai sini, bisa sampai Surabaya, bisa sampai Bandung, bisa sampai manapun, padahal lokasi kita mengambil suara, gambar atau data itu dikirim jauh, tapi bisa secara akurat, bisa secara jelas kita melihatnya dari rumah gitu ibaratnya, dan tidak berisi data sebelum dimodulasi gitu. Makanya kenapa kok bisa kuat gitu, karena belum ada apa-apanya gitu. Tanpa carrier, sinyal informasi tidak bisa mencapai jarak jauh karena energinya terlalu kecil, ya kan? Tadi pada grafik terlihat gelombang sinus yang sangat rapas, itu menandakan frekuensinya tinggi lah, ini bentuk sinyal pembawa itu ini. Jadi sinyalnya itu padat banget ya kan. Terus yang ketiga ini yaitu AM signal atau amplitude modulasi. Di sini ya. Di sini sudah termodulasi. Grafik ketiga adalah hasil modulasi dari amplitude sinyal, yaitu mengubah amplitude sinyal pembawa sesuai bentuk sinyal informasi. Fungsi utama atau ciri utamanya, amplitude naik turun mengikuti bentuk MT, ya kan? MT itu sinyal informasi ini ya. Gini bentuk MT. Garis tetap berfrekuensi tinggi. Envelope atau amplop gelombang sama dengan sinyal pesan. Pada gambar terlihat puncak, tinggi atau rendah mengikuti kurva sinyal informasi. Nah, mengikuti sinyal informasi maksudnya ini tinggi rencananya ya, bukan lebarnya. Kalau ini kan lebarnya kan sangat padat gitu kan, padat gitu. Dimana kalau tingginya sinyal informasi ini itu juga akan sama gitu, sama, terus rendahnya juga sama gitu. Terus yang kedua, frekuensi tetap rapat. Nah, frekuensinya kan tetap rapat meskipun tingginya juga sama. Terus ini mengandalkan frekuensinya kan juga rapat, ini jaraknya itu antara ini dengan ini itu kan, antara ini dengan ini kan sangat dekat, jadi tidak ada data yang hilang atau crack gitu. AM dipakai untuk apa aja ini, misal radio AM yang dimana frekuensinya 535 sampai 1605 kHz, yang dalam artian kilo itu sudah berarti sangat kuat juga, jauh gitu. Yang kedua, dipakai untuk komunikasi sederhana dengan jarak yang jauh gitu, tadi sudah saya jelaskan gambarnya ya. Dan yang keempat yaitu FM sinyal, yaitu mengubah sinyal frekuensi yang dimodulasikan. Proses ini mengubah frekuensi dari carrier sesuai dengan sinyal informasi. Nah, ini carriernya, ini frekuensinya yang sinyal tadi. Cirinya dari FM atau fungsinya dari FM yang sudah dimodulasi ini, dia itu bersifat amplitude tetap, frekuensi berubah, kadang rapat, kadang rendah, renggang gitu, lebih tahan noise dibandingkan AM itu atau amplitude sinyal. Pada grafik, saat sinyal informasi tinggi, dia akan memancarkan gelombang carrier menjadi lebih rapat atau frekuensinya naik gitu, sehingga jadi kuat. Saat sinyal informasi rendah, dalam artian gelombang akan juga menjadi renggang gitu. FF ini dipakai pada radio FM yang dimana banyak yang menampilkan frekuensi yang kita dengarkan pada radio.
Yang kedua itu pada televisi analog, komunikasi satelit ya, terus juga ini yang terakhir itu walkie talkie. Mungkin kalau Anda kurang paham walkie talkie, sejenis kayak HP gitu ibaratnya itu gitu mungkin ya. Ini mungkin kalau salah ya saya mohon maaf. Itu ini bentuk sinyalnya dari frekuensi modulation sinyal ini. Terus yang ini yang kelima nih, fase modulation grafik. Kelima adalah PM, yaitu mengubah fase dari carrier sesuai sinyal informasi, yang dimana amplitudenya tidak berubah, fase sinyal carrier melompat-lompat. Perubahan fase tergantung sinyal informasi atau tergantung FT ini. Pada grafik ada pergeseran posisi gelombang secara periodik, bentuknya mirip FM tetapi mekanisnya berubah. PM ini dipakai biasanya itu untuk pada wifi, sinyal handphone kita, pada bluetooth, atau telemetri digital itu. Jadi jawab pertanyaannya, ini ada beberapa pertanyaannya. Apa yang dimaksud sinyal pembawa? Yaitu sinyal pembawa adalah frekuensi tinggi yang digunakan untuk membawa sinyal informasi serta dapat ditransmisikan jauh dan stabil. Yang kedua, apa itu sih sinyal informasi? Sinyal informasi adalah sinyal asli yang berisi pesan seperti suara, data, gambar, atau hasil sensor atau data-data yang lain gitu. Nanti hasilnya itu akan bisa kita baca dari sini gitu. Dan modulasi itu apa? Modulasi adalah proses menempelkan sinyal informasi ke sinyal pembawa dengan cara mengubah salah satu parameter carrier pada amplitude, frekuensi, atau fase gitu. Tujuan agar sinyal bisa dikirim lebih jauh dan lebih tahan terhadap gangguan gitu. Apa itu modulasi AM, FM, dan PM? Modulasi AM yaitu mengubah amplitude carrier sesuai sinyal informasi. Frekuensi modulation yaitu mengubah frekuensi carrier sesuai sinyal informasi, dan PM yaitu mengubah fase carrier information sesuai dengan sinyal informasi gitu. Baik, cukup sudah pembahasan kita dari 5 pembahasan, yaitu sinyal informasi, pembawa, sinyal AM, FM, dan PM. Cukup sudah. Mohon izin saya tutup dulu. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga dukung kita kedepannya mau bahas apa lagi. Sekian, saya Ahmad Nur. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan, salah apapun itu, mohon dimaafkan dengan secara ikhlas. Terima kasih. Salam sinyal.